Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Tertulis di dalam kitab Amsal 16 ayat 19, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Kemudian Rehabim pergi ke Sihem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sihem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabim, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabim meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ayahnya, katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu.'" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami.' Tetapi engkau ini,
berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabim, seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabim menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Ayat di atas terambil dari kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah tekanan orang sekitar. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, mereka yang mengikuti suatu kelompok, akan segera menjadi bagian dari kelompok itu. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, keinginan untuk memperoleh persetujuan dari orang lain membuat kita melakukan hal-hal aneh. Kita mengenakan pakaian yang modis entah kita suka atau tidak, mendatangi berbagai undangan yang sebenarnya ingin kita tolak, dan bekerja jauh lebih keras daripada yang kita inginkan untuk mencapai suatu tingkat keberhasilan finansial yang tak kita butuhkan. Namun yang paling disesalkan, kita kerap memilih bergabung dengan suatu kelompok yang mendorong kita melakukan kesalahan. Dalam 1 Raja-Raja 12, kita membaca kisah Raja Rehabim, yang juga menyerah terhadap tekanan rakyatnya. Ia menolak nasihat baik dari orang-orang tua bijak, yang telah mengenal Salomo ayahnya, dan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya ketika menjadi raja. Sebaliknya, Rehabim justru mendengarkan nasihat orang sebayanya yang mendampingi dia. Mereka agaknya terdorong oleh kesombongan dan keinginan untuk mendapatkan kedudukan. Selain itu, tampaknya Rehabim goyah karena pengaruh mereka. Namun, betapa besar harga yang harus ia bayar untuk kesalahannya. Kita semua dipengaruhi oleh tekanan orang-orang sekitar. Tekanan itu mengimpit dari segala arah. Namun, kita bebas memilih jalan yang akan kita tempuh. Jika kita goyah karena orang-orang sombong, yang mencintai uang, yang hidup untuk kesenangan, atau yang menginginkan kedudukan, maka tekanan mereka akan membuat kita hancur. Namun, jika kita memerhatikan nasihat orang-orang rendah hati, baik, dan saleh, maka kita akan mengikuti jalan yang menyenangkan hati Allah. Apa yang Alkitab nyatakan mengenai kesombongan?
Ada perbedaan antara kesombongan yang dibenci Allah dan kebanggaan yang kita rasakan ketika bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Jenis kesombongan yang berasal dari pembenaran diri merupakan dosa. Allah membenci hal tersebut karena menghalangi kita untuk mencarinya. Kitab Mazmur 10 ayat 4 menyoroti orang yang sombong begitu bergantung pada diri mereka sendiri sehingga pikiran mereka jauh dari Allah. Orang fasik, dengan membanggakan batang hidungnya, tidak mencari Allah. Seluruh pikirannya adalah, tidak ada Allah. Kesombongan yang congkak semacam ini merupakan kebalikan dari semangat kerendahan hati yang dicari Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mereka yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang mengakui kerusakan totalnya secara spiritual dan ketidakmampuan mereka untuk datang kepada Allah selain karena kasih karunia ilahinya. Orang yang sombong begitu dibutakan oleh kecongkakan mereka, sehingga mereka berpikir kalau mereka tidak membutuhkan Allah. Lebih buruk lagi, mereka merasa kalau Allah harus menerima mereka sebagaimana adanya, karena mereka memang layak untuk diterima olehnya. Konsekuensi dari dosa kesombongan dipaparkan di seluruh isi Alkitab. Kitab Amsal 16 ayat 18-19 menyatakan kalau kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Setan diusir dari surga karena kesombongannya. Dia begitu sombong untuk mencoba menggantikan Allah sebagai penguasa yang sejati dari alam semesta ini. Tapi, setan akan dilemparkan ke neraka pada hari penghakiman yang terakhir. Bagi mereka yang menentang Allah, hanyalah bencana yang menanti mereka. Kesombongan telah menghalangi banyak orang untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Mengakui dosa dan menyatakan kalau kita tidak sanggup melakukan apapun untuk mencapai hidup yang kekal dengan usaha kita sendiri akan mencegah kita untuk menjadi orang yang sombong. Janganlah kita berkoar-koar tentang diri kita sendiri. Jika kita ingin berkoar-koar, maka sebaiknya kita memberitakan kemuliaan Allah. Apa yang kita nyatakan mengenai diri kita sendiri tidak berarti apa-apa bagi Allah. Yang Allah sendiri nyatakan mengenai kitalah yang berarti. Mengapa kesombongan bisa dianggap begitu berdosa? Kesombongan berarti memberikan pujian dan penghargaan kepada diri kita sendiri untuk sesuatu yang Allah lakukan. Kesombongan berarti mencuri kemuliaan yang seharusnya diperuntukkan bagi Allah saja. Kesombongan pada dasarnya merupakan penyembahan terhadap diri sendiri. Apapun yang kita capai di dunia ini tidak akan mungkin terjadi jika bukan Allah yang memampukan dan memelihara kita. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai, yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Itulah sebabnya kita memberikan kemuliaan kepada Allah, karena hanya Dia saja yang layak untuk menerimanya. Tepung dan minyak tidak berkurang. 1 Raja-Raja 17 ayat 16 berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nas hari ini merupakan sebuah janji Tuhan kepada seorang janda di Sarfat. Dalam keterbatasan tepung dan minyak, janda itu punya potensi untuk menolak permintaan Elia.
Itu manusiawi, secara normatif dalam kondisi terbatas, bahkan kekurangan. Kecenderungan orang pada umumnya adalah cari aman. Artinya mengutamakan diri sendiri, kebutuhannya terpenuhi dulu. Namun, tidak demikian halnya dengan perempuan janda di Sarfat. Dalam keterbatasan hidupnya, ia masih mau memberi respons positif. Inilah percakapan mereka, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Janda di Sarfat dalam keterbatasannya tetap menunjukkan kualitas diri, yaitu kemurahan hati. Setelah mendengar perkataan firman yang disampaikan Elia, tumbuh benih iman dalam diri janda tersebut. Akhirnya ia melakukan apa yang diperintahkan, yaitu memberikan roti kepada abdi Allah itu, sebagai pilihan berisiko namun mengandung harapan. Itulah kunci untuk mengalami mujizat Tuhan. Akhirnya, perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Janda di Sarfat memberi pelajaran kepada kita bagaimana bersikap dan bertindak di masa pergumulan, terlebih dalam situasi yang krusial seperti pada saat merebaknya pandemi 19. Ada beberapa pelajaran penting yang hendak kita petik dari pengalaman iman janda Sarfat ini, yakni: pertama, kuasa dan mujizat Allah selalu tersedia bagi orang percaya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Keyakinan tentang kuasa dan mujizat Allah menyebabkan setiap orang mempercayai bahwa selalu ada cara yang Tuhan dapat lakukan untuk memberikan pertolongan. Kehadiran Allah dalam hidup kita seharusnya memiliki arti yang sangat khusus, dan arti yang khusus itu seharusnya menuntun pengikut Kristus sampai kepada keyakinan tentang Dia yang tiada pernah kehilangan kemampuan untuk memberikan pertolongan. Kedua, hidup harus berlanjut apapun situasinya. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Life must go on. Hidup harus terus berjalan, apapun situasinya. Janda ini sudah menakar seberapa banyak tepung di tempayan, buli-buli pun sudah dia goncang, tinggal sedikit, hanya tersisa untuk sekali makan. Namun apakah janda ini meratap di sudut ruangan, atau dia berteriak histeris frustasi dan depresi? Dengan ketabahan dia menyusuri jalanan, mengumpulkan kayu bakar di dekat gerbang kota. Namun di sanalah mujizat itu dimulai, perjumpaan dengan Elia merubah segalanya. Misalnya, pandemi COVID-19 membawa kita kepada kata penyesuaian. Bahkan ada istilah new normal, yang menggambarkan bahwa ada kebiasaan, tata cara, perilaku dan sikap baru yang harus dijalani semua orang. Hidup kita harus terus bergulir, jaga jarak, cuci tangan, mengenakan masker, bahkan harus double masker. Apakah itu harus menghentikan kita? Tidak. Hidup kita harus terus berjalan. Pekerjaan, usaha, bersekolah, berkuliah,
atau apapun namanya harus terus berjalan walau mungkin dengan irama yang lebih lambat namun teratur. Tuhan ada di setiap situasi. Ia hadir untuk menguatkan dan menopang. Ketiga, tetap bermurah hati di masa sukar. Ketika Elia meminta air, janda di Sarfat ini tidak menolak. Ketika Elia meminta dibuatkan sepotong roti, ia pun tidak lantas menghardik. Ia hanya menjelaskan situasinya bahwa persediaan tepung dan minyak yang ada padanya sudah sampai pada takaran terakhir. Hati kita seharusnya tertegun, sebab sebelum dijelaskan tentang potensi terjadinya mujizat, bukankah ia sudah dengan rela hati mengambil dan hendak memberikan air kepada seseorang yang membutuhkannya? Apakah yang dapat kita pelajari dari sikap kerelaan dan kemurahan hati janda Sarfat ini? Keempat, ketaatan menghasilkan mujizat. Ketaatan janda Sarfat terhadap perintah Tuhan yang disampaikan melalui Elia membawa perubahan yang sangat besar dalam perjalanan hidupnya. Ia mengalami mujizat di mana tepung tidak habis dan minyak tiada berkurang di masa kekeringan itu. Selanjutnya janda Sarfat menyaksikan dan mengalami kehidupan kembali anaknya dari kematian. Ketaatan adalah langkah awal bagi siapa saja untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Setiap orang percaya pasti tahu bahwa satu langkah ketaatan untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah awal di mana setiap orang mengalami mujizat keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh apa dan siapapun di dunia ini selain Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan dalam perjalanan iman di dunia ini juga menjadi langkah awal kita akan menikmati pengalaman-pengalaman yang besar bersama dengan Tuhan. Mujizat pertumbuhan rohani juga harus dimulai dari ketaatan. Jika di masa pandemi banyak tantangan dan kesulitan, ingatlah satu kata, taat. Taatlah kepada firman Tuhan. Percayalah pada pemeliharaan Tuhan, Dia sempurna bagi siapa saja yang dengan teguh percaya dan mengandalkan Dia. Karena itu, berilah yang terbaik bagi hamba Tuhan walau situasi ekonomi kita terasa sulit, sebab Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Dalam minggu ini, kita akan merenungkan tema, Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kerajaan manusia datang dan pergi. Kerajaan yang Allah dirikan untuk umat-Nya akan berdiri selamanya. Kerajaan ini bisa diwujudkan karena Allah sendiri yang sudah berjanji. Tuhan menetapkan bahwa Daud akan memiliki peran yang penting dalam rencana Allah ini. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Raja yang kekal ini akan duduk di atas tahta Daud dalam suatu pemerintahan yang kekal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ketika para malaikat mengabarkan kepada Maria bahwa ia akan mengandung Mesias, janji-janji ini diberitakan kembali.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, dan suatu saat nanti, janji-janji ini akan digenapi untuk selama-lamanya. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa Allah akan membangkitkan keturunan Daud dari anak kandungnya, dan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama Allah dan Allah akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Janji itu terus berlanjut dan bertumbuh. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya, dan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang dimulai sebagai janji bahwa Salomo putra Daud akan diberkati dan membangun bait menjadi hal yang berbeda. Janji akan kerajaan yang kekal. Salah satu keturunan Daud lainnya akan memerintah selamanya dan membangun keluarga kerajaan yang kekal. Bagian dari janji ini merujuk kepada Sang Mesias, Yesus Kristus, yang dijuluki Anak Daud dalam Matius 21 ayat 9. Janji bahwa keluarga, kerajaan, dan tahta Daud akan ditetapkan selamanya adalah penting karena menunjukkan bahwa Sang Mesias akan lahir dari garis keturunan Daud dan ia akan menetapkan sebuah kerajaan yang akan dipimpinnya. Janji ini dirangkum dengan kata keluarga, sebagai janji dinasti dalam keluarga Daud, kerajaan, sebagaimana mengungkapkan bangsa yang diperintah oleh seorang raja, tahta, yang menekankan otoritas pemerintahan sang raja, dan selamanya, menekankan keabadian dan sifat tak berkondisi perjanjiannya dengan Daud dan Israel. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah kekokohan kerajaan Mesias dari keturunan Daud itu? Pertama, kerajaan Mesias itu tidak tinggal diam dalam bangunan yang terbuat dari kayu aras. Bagi Daud, tidak pantas rasanya ia tinggal dalam bangunan yang terbuat dari kayu terbaik, kayu aras, sementara tabut Tuhan cuma diberikan tenda. Ini kontras di mata dan di hati Daud. Ia merasa tidak nyaman. Walaupun ia gemar berperang, namun ia juga punya hati yang religius rupanya. Kayu aras adalah jenis kayu terkuat pada zaman Perjanjian Lama di wilayah Timur Tengah. Tidak begitu jelas kayu jenis apa ini. Namun Alkitab menerjemahkannya dengan cemara Libanon. Walau Daud berupaya hendak mendirikan tempat yang kuat bagi Allah, namun Allah menegaskan bahwa kedaulatannya melebihi Daud. Allah tidak tergantung kepada kekuatan bangunan Daud, melainkan sebaliknya. Namun demikian, rupanya kemudian Tuhan menerima rencana Daud itu, tetapi bukan dia yang akan melakukannya, melainkan anaknya kelak. Jadi, walaupun Tuhan menerima, pada awalnya ia menolak dengan setidaknya dua alasan. Pertama, ia lebih memilih tenda yang telah dirancangnya sendiri. Kedua, rumah itu tidak perlu karena ia sendiri tidak pernah memintanya kepada Israel dan para pemimpin, hakim, orang Israel, soal rumah yang akan dibangun kelak itu. Bukan untuk Tuhan melainkan bagi namanya. Dengan berdirinya rumah itu nantinya, Tuhan akan mengokohkan tahta kerajaan Daud melalui keturunannya itu. Kedua,
Kerajaan Mesias itu didik langsung oleh Tuhan. Keturunan Daud yang akan menjadi Mesias itu, Tuhan sendirilah yang akan mendidiknya supaya tidak mengulang kesalahan Saul yang tidak patuh. Pola didikan itu menurut kasih sayang Bapa kepada anaknya. Tuhan menjanjikan kerajaan Daud dan keturunannya itu akan kokoh selama-lamanya. Berkat dan janji ini bukan karena rencana Daud membangun rumah untuk Tuhan sehingga Tuhan berterima kasih. Justru dari awal Tuhan menunjukkan keberatannya. Tahta abadi Daud itu lebih terkait kepada perjanjian Allah dengan Israel sebagai umat pilihannya. Dalam ayat terakhir, sekali lagi ditekankan otoritas Tuhan atas Daud dan Nabi Natan. Apa yang hendak kita renungkan dari tema hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, ini adalah dalam kerangka memahami akar teologis akan Raja Mesias yang dijanjikan itu. Jadi, bagi orang Israel, perikop bacaan ini menjadi salah satu bagian kitab suci yang memberikan nubuat dan pengharapan akan raja di masa depan yang mulia seperti Daud. Daud adalah raja yang tidak tertandingi dan tidak ada seperti dirinya dari semua raja Israel. Dialah raja yang mensejahterakan Israel baik secara politis, sosial, dan rohani. Raja di masa depan itu adalah dia yang diurapi dan dipilih Allah untuk mewujudkan janjinya tentang sebuah kerajaan yang kokoh selamanya. Syaratnya, raja yang dijanjikan itu memiliki kualitas seperti Daud. Sebagai penerus dari pengharapan akan Mesias yang dijanjikan itu, orang Kristen mengakui Yesus Kristus sebagai penggenapannya. Dalam hal ini, kerajaan Daud yang dijanjikan itu menjadi kerajaan di mana Allah sendiri yang memerintahnya. Dengan Yesus sebagai tunas, yaitu keturunan Daud, maka kehendak Allah berlaku di bumi seperti di sorga. Dengan pengharapan yang sama, orang Kristen juga mengakui pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja, dengan pemahaman baru tentang Mesias di kalangan murid-murid orang Kristen generasi pertama, dan di lingkungan gereja. Generasi kemudian, kerajaan itu diberi makna rohani sebagai kerajaan Allah atau kerajaan sorga, yang kekuasaannya juga berlaku di bumi, yang rajanya adalah Kristus. Kedua, Bait Allah yang hendak dibangun Raja Salomo itu menjadi simbol tubuh kita yang Tuhan inginkan untuk dibangun dan Ia tinggali. Sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, rumah tubuh bagi Kristus. Apakah kita mau membangun diri dan gereja kita untuk Kristus, sebagaimana Daud merencanakan dari hatinya? Ketiga, hendaknya kita tidak mengurung kerajaan Mesias itu hadir dalam perayaan Natal atau dalam bulan Desember saja, seolah-olah bulan Desember dan pada 25 adalah bulan dan hari Tuhan. Sesungguhnya, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan bahkan sepanjang waktu adalah milik Tuhan. Ia berkarya di dalam ruang-ruang waktu itu. Tuhan tidak senang jika kita mengurung dan memasung dirinya sedemikian rupa untuk kepentingan kita sendiri, padahal Ia lebih suka kemana saja Ia mau pergi. Raja ini akan memerintah di atas tahta Daud. Secara fisik memang Salomo yang duduk di tahta Daud dan membangun bait Allah. Tetapi sebenarnya secara rohani janji ini tertuju kepada Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 mencatat bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Berarti Yesus adalah penggenapan sepenuhnya dari janji Bapa kepada Daud dan kepada Abraham.
Kalau Salomo membangun bait Allah secara fisik, maka Yesus membangun bait Allah secara rohani, yaitu batin manusia. Karena itu, sambutlah kerajaan Mesias itu di dalam hati dan kehidupan kita sehari-hari. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.